Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf pokoknya ada yang terdiri dari huruf nida. Jadi kamu harus ingat, huruf pokok fi'il itu ada fa, ngain, dan lam. Jadi hanya 3 ini untuk fi'il sulasi, fa, ngain, lam. Kalau dari ketiga huruf ini kok ada yang terdiri dari huruf ngilat, maka fi'il itu disebut fi'il mu'tal, fi'il yang mengandung huruf ngilat. Adapun huruf ngilat ini ada 3. 1 adalah alif, 2 adalah wawu, yang ketiga adalah ya. Ingat-ingat itu. Jadi fi'il mu'tal ini ada 3 huruf ngilat ada 3, ialah wawu, alif, dan ya. Kemudian ketika huruf-huruf itu jadi fa fi'il, bisa jadi posisinya adalah paling depan sendiri. Nah, ada kalanya huruf itu jadi ngain fi'il yang jatuh kedua, dan ada kalanya jadi lam fi'il merupakan bagian yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas adalah fi'il yang fa fi'ilnya huruf ngilat. Kebetulan yang ada bagian depan pada buku kamu adalah huruf ngilatnya terdiri dari huruf wawu yang posisinya adalah sebagai fa fi'il. Yang dicontohkan di situ adalah kalimat wangada. Ini wangada. Ini kelihatan wawu posisinya paling depan. Ini adalah sebagai fa fi'il wawu. Nah, ketika fi'il diawali dengan huruf nida, maka fi'il itu disebut fi'il misal. Ini judulnya ada al-misalul wawi. Nah, ini fi'il yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf wawu, wangada. Wangada ini adalah fi'il madi, wazannya adalah fangala. Ini saya tulis. Fi'il mudhoreknya adalah yang itu. Ini wangada yang itu. Nah, di situ kelihatan bahwa yang itu ini ternyata wawunya hilang. Memang aslinya adalah yao nidu. Ini aslinya yao nidu, tetapi orang Arab membaca wawu mati berfathah setelah wawu kok harakat kasroh. Ini orang Arab lisannya berat. Karena berat menurut lisan, makanya ini disebut huruf nilat. Nilat itu penyakit lisannya orang Arab. Oleh sebab itu jalan keluarnya adalah wawu ini dibuang. Jadi kalau kata yaum itu wawunya dibuang, jadinya yang itu. Ini lihat. Itu fi'il mudhoreknya. Wazannya apa? Wazannya ya butuh. Ini yafnilu. Ngain fi'ilnya di sini adalah ngain di kasroh. Ini kebetulan sama-sama ngain fi'ilnya ngain, ya. Tapi fa fi'ilnya wawu ini dibuang pada fi'il mudhorek karena berat alasannya. Jadi biar mudah mengucapkannya, wawunya dibuang. Kemudian berikutnya setelah fa'ala yafnilu, kita paham bahwa ini adalah isim masdar. Ingat-ingat itu. Isim masdar dari fi'il sulasi ini tidak ada patokannya, ya. Ini ingat-ingat dulu ketika kamu di sanawiyah. Jadi apa cara mengucapkannya? Mengikuti apa yang kita dengar. Bagaimana orang Arab mengucapkan sebuah isim masdar dari sebuah lafal.
Misalnya dari wangada, masdarnya apa, ya itulah yang kita ikuti. Oleh sebab itu, isim masdar untuk fi'il sulasi kita hanya mendengarkan omongan orang Arab. Namanya simangi, emut-emut ini juga pernah mungkin di sanawiyah diberitahukan simangi. Jadi berdasarkan pendengaran. Kebetulan wangada yang itu isim masdarnya adalah ngidatun. Kalau rofa, kalau nasab ngidatan, kalau majrur ngidatin. Kalau ini begini bentuknya berarti wazannya final. Ini saya tulis finalan. Ini nasab finalan. Kalau rofa ya finalun. Kalau majrur finalin. Dah itu pahami. Jadi sekali lagi isim masdar fi'il sulasi tidak ada wazan yang baku. Namanya simangi. Kalau ada wazan yang baku namanya kiasi, ya. Kiasi. Wazannya kalau yang baku ya fa'lan, fi'lan, fu'lan. Yes. Kemudian berikutnya setelah isim masdar adalah isim masdar mim. Sebetulnya isim masdar dengan isim masdar mim maknanya sama, ialah makna sebuah perbuatan, hanya bedanya isim masdar itu masdar diawali dengan huruf mim. Ini mau ngidan, ini wazan mafnidan. Nah, jadi kamu baru mungkin kepetok bahwa isim masdar isim masdar mim wazannya mafnidan. Ini terjadi pada fi'il misal wawu. Biasanya mafngalan, ini mafnidan. Itu ingat-ingat itu. Itu kalau nasab, kalau rafa ya mafnilun. Kalau jar mafnidan. Ini wawunya tidak dirubah jadi wutuh. Apa sebabnya? Wawu mati per fathah tidak masalah. Ya, mau mid sudah. Berikutnya setelah isim masdar tinggal isim fa'il ini. Wangidun, wazannya fa'ilun sama persis. Isim fa'il itu tidak ada perubahan, ya. Jadi ingat-ingat wawunya utuh. Wangidun, fa'ilun itu kalau rofa. Kalau nasab ya fa'ilan. Kalau majrur fa'ilin. Nah, kemudian berikutnya ini maungudun, mafngulun, ini persis sama dengan wazannya. Jadi setiap huruf lafal antara wazan dengan mausun itu harus selalu sama. Satu, soal harokatnya, yang kedua jumlah hurufnya. Kalau sampai terjadi antara wazan dengan mausun kok jumlahnya dan harokatnya tidak sama, jumlah hurufnya dengan harokatnya juga tidak sama, ini karena sudah dirubah. Salah satu contoh ini, yafnilu hurufnya 4, yang itu hurufnya 3, sebab wawunya sudah dibuang karena kesulitan orang Arab mengucapkannya, sehingga wawu termasuk huruf yang menjadi penyakit lisannya orang Arab. Kemudian berikutnya ini ya, maf'ulun ifngil ini. Nah, sekarang lihat. Kelihatan sekali wazannya hurufnya 4 kok di sini hanya 2. Nah, ini yang harus kamu pahami. Aslinya memang ifngil. Ini ifngil. Wawunya pertama dibuang seperti pada fi'il mudhari ini, yang itu asalnya yaum itu wawunya mati dibuang, ini wawunya mati dibuang. Sebab apa? Biar enteng, jadi sama beratnya menurut lisannya orang Arab. Biar enteng bacanya dibuang wawunya. Maka ketika wawunya dibuang jadinya ingid. Ingid. Dah. Ini wazannya ifngil. Ifngil itu tidak dirubah ya, sebab tidak ada huruf ngilatnya, di sana huruf sahih semua. Setelah itu, setelah ingid, ini hamzah ini yang seperti bentuknya alif diberi harokat kasroh. Ini sudah tidak dibutuhkan untuk menolong huruf yang mati ini, wawu. Sebab apa? Wawunya sudah dibuang. Sebab apa? Kalau ini dibuang tadi hamzahnya, ini wawunya tidak patut kebaca, sulit membaca huruf mati. Jadi pembuangannya kemudian buang alifnya,
Hamzahnya sebab sudah tidak dibutuhkan untuk menolong huruf yang mati. Maka ketika wawu sudah hilang, hamzah sudah hilang, ya tinggal 2 huruf yang tadinya 4 jadi nid. Wasannya ya ifngil wutuh, tidak dirubah. Demikian pula ini berikutnya latangid. Ini asalnya adalah taungid. Ini latangid. Ingat bahwa fi'il nahi pada dasarnya adalah fi'il mudhari yang menunjukkan dhamir mukhatab dan mukhatabah. Karena ini fi'il mudhari ya sama dengan fi'il mudhari'nya tadi, yang itu wawunya hilang, ini dibuang. Jadi latangid. Latangid apa sebabnya kok fi'il mudhari'nya di sini doma ini mati? Karena ini adalah lanahi menyebabkan fi'il mudhari jazm. Dengarnya jazm karena dal huruf sohai ya disukun. Latangid. Ya, jadi ini adalah fi'il mudhari, asalnya la taungidu, wawunya dibuang karena berat, dalnya disukun karena jazm, adalah nahi. Dah. Mau ngidun ini wutuh, ya. Jadi wawunya tidak dibuang, mafnilun, mau ngidun. Ini isim zaman dengan isim makan, cukup saya tulis karena tempatnya sempit. Dengan angka 2, tapi sebetulnya beda. Kalau zaman menunjukkan waktu, kalau makan menunjukkan tempat, tapi formatnya sama. Nah, untuk membedakan bagaimana ketika kalimat itu digunakan dalam sebuah kalimat yang panjang, kelihatan di sana itu menunjukkan isim zaman apakah itu isim makan, ya. Jadi karena ini tidak ada perubahan, ya ikuti saja wasannya mafnilun ya mau midun. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Isim zaman sama dengan isim makan, bentuknya, mananya beda. Juga sama dengan isim masdar mim ini mau ngid. Nah, hanya saja kan ini mau ngidun, ini mau ngidan. Tapi kalau ditasrif ya isim ya 3 macam. Ini robnya, ini kalau rofa mau ngidun, ini kalau rofa ya mau ngidun. Ini kalau nasab mau ngidan, ini ya mau ngidan. Kalau jar ini mau ngidin, ini juga mau ngidin. Jadi nasrifnya persis sama. Jadi di sini ada 3 lafal yang sama, masdar min, zaman dan makan. Kemudian yang terakhir sekali ujungnya adalah isim alat yang nomor 11. Isim alat bahasanya mif'alun ini. Mif'alun. Mimnya di kasroh, ya ini mimnya di kasroh. Huruf nomor 2 mati, mif ini. Mif'adun ini aslinya adalah mif'adun. Kok di sini mingadun? Nah, ini perlu kamu pahami. Ketika ada huruf nilat mati, ingat, kok jatuh sesudah kasroh. Huruf nilat yang serasi dengan harokat kasroh adalah ya, bukan wawu. Kalau wawu serasinya setelah mati, setelah jatuh sesudah harokat domah. Oleh sebab itu wawu ini diganti ya. Ketika diganti ya bunyinya jadi mingadun. Ini adalah isim alat, isim yang menunjukkan perangkat untuk suatu kegiatan. Jadi mingadun ini asalnya mim, wawunya diganti ya sebab huruf nilat yang mati ini yang serasi dengan harokat kasroh adalah ya. Angger wawu kudune berdomah, kalau alif setelah fathah. Jadi itu saja anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan. Silakan kamu dipelajari baik-baik. Mudah-mudahan kamu paham, sekalipun saya jelaskan dengan sangat singkat karena waktunya sangat terbatas sekali. Sekian dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.